Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita berharap bahwa di dalam berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan, namun kita hidup di dalam pengharapan kepada Allah, dan hari ini kita boleh memaknai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan untuk mendasari segala aktivitas kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, untuk berbagai macam aktivitas yang hendak kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan ketika kami memaknai kehidupan pada hari ini. Di tengah segala keterbatasan kami, namun kami percaya bahwa kami tak pernah sendiri karena Engkau bersama dengan kami. Di tengah segala keterbatasan kami tahu bahwa Tuhan yang akan menopang kami dan memberikan kepada kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih berkenan untuk menjumpai kami melalui sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk hidup di dalam segala kebenaran, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami memberi diri kami di dalam tangan-Mu, bentuklah kami seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3, ayat 16 sampai dengan Maleakhi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak
kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang kerap bertanya bahwa ketika melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi ternyata tidak menerima sesuatu yang baik, lalu apa gunanya melakukan kebaikan? Ketika tetap hidup benar, tetapi justru di dalam kehidupan itu serasa kebenaran-kebenaran yang dilakukan itu menjadikan seseorang berada dalam kesukaran, menjadikan seseorang ada dalam kesulitan, justru menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan juga penolakan, maka banyak orang juga lalu kemudian ragu untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Banyak orang berkata, apa gunanya tetap hidup benar? Apa gunanya tetap melakukan segala sesuatu yang benar jikalau ternyata apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu justru membawa berbagai macam tantangan dan membuat kehidupan serasa semakin berat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama membaca dan kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Maleakhi tadi. Di dalam bacaan kita, di dalam pasal yang keempat khususnya, teks di situ berbicara tentang hari Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Hanya kita memang tidak tahu kapan, saat, dan hari itu datang. Ada sebagian orang yang menantikan kedatangan Tuhan atau kedatangan hari Tuhan itu dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Tetapi ada juga orang-orang yang justru sangat menanti-nantikan hari itu tiba. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa ada orang-orang yang takut dengan datangnya hari Tuhan? Karena mereka berpikir hari itu adalah hari kemalangan. Hari itu adalah hari kecelakaan. Hari itu adalah hari yang sungguh-sungguh membuat mereka merasa bahwa, wah, apa yang selama ini dilakukan, saatnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sementara ketika mengingat kembali kehidupan yang dijalani tidak dimaknai, tidak diwarnai dengan kehidupan-kehidupan yang benar di hadapan Allah. Tetapi sebagian orang sangat menantikan hari itu. Mengapa? Karena orang tahu bahwa hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Kalau di dalam teks kita tadi dikatakan saat itu, hari itu, ketika hari Tuhan tiba, maka hari itu seperti hari yang membahagiakan, laksana orang-orang yang bersorak-sorai, orang-orang yang berjingkrak-jingkrak, seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari Tuhan itu bisa menjadi hari yang membahagiakan? Apa yang harus kita lakukan supaya ketika hari Tuhan itu tiba, bukan menjadi suatu hari kemalangan, bukan hari malapetaka, bukan hari yang mengerikan, tetapi menjadi hari di mana kita benar-benar merasakan kesukacitaan yang besar. Di dalam bacaan kita juga dikatakan bahwa hari itu akan menjadi hari yang membahagiakan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Hari itu adalah hari yang benar-benar membawa kesukacitaan,
bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Hari itu benar-benar menjadi hari kesukaan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, hari itu menjadi hari yang mengerikan dan menakutkan bagi orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak hidup beribadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak takut akan Allah. Orang-orang yang tidak menghormati Allah. Orang-orang yang tidak hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, maka sesungguhnya tetap hidup benar, tetap melakukan segala yang baik. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Mungkin benar memang saat ini kita melihat apa yang kita lakukan di dalam kebenaran, kebaikan dan kebaikan yang kita lakukan serasa tidak ada artinya, serasa tidak ada gunanya. Bahkan mungkin malah justru menyulitkan kita, membuat kita menderita. Tetapi ada saat dan waktunya kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, bukan sesuatu yang sia-sia. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada di dalam masa-masa penantian. Kita berada di minggu-minggu Advent. Kita bukan hanya sedang mempersiapkan diri untuk kembali merayakan kelahirannya, tetapi masa Advent ini juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita berada di dalam masa penantian akan hari Tuhan. Entahkah hari Tuhan untuk kita secara pribadi, atau juga hari Tuhan yang datang untuk dunia bersama-sama. Tetapi apapun itu, setiap kita berada di dalam masa penantian itu. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan dan kerjakan di masa-masa penantian itu? Maka hari ini melalui kitab Maleakhi ini, kita semua diingatkan dalam masa penantian hari Tuhan. Dan jikalau kita mau hari Tuhan itu bukan menjadi hari kengerian dan ketakutan, bukan hari kemalangan dan malapetaka, maka yang harus kita kerjakan adalah beribadah kepada Allah. Hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup di dalam segala kebenaran yang Allah ajarkan kepada kita. Sekalipun ketika kita mengerjakan segala yang baik, mungkin kita tidak selalu mendapatkan yang baik. Ketika kita tetap hidup benar, mungkin kita tidak melihat buah yang dihasilkan itu adalah baik untuk kita saat ini. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita tetap hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita tetap melakukan segala kebaikan seperti yang Allah kehendaki. Karena itu sepanjang kesempatan itu masih Tuhan berikan kepada kita, selama waktu itu masih ada bagi kita, mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun perjalanan iman terkadang naik turun, tetapi sebagaimana Elia sempat juga berada dalam keputusasaan ketika hidup benar namun nyawanya terancam. Tetapi ketika Allah menjumpainya, Allah menyapanya, ia kembali kepada jalan Tuhan dan ia menuntaskan karyanya itu sampai dengan selesai. Demikianlah kiranya juga kita. Sekalipun perjalanan iman naik dan turun, terkadang ketika kita
juga pernah berada dalam keputusasaan karena berbagai macam tantangan dan perjuangan dalam hidup. Tetapi kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah beribadah kepada Allah. Kembalilah berjalan bersama dengan Dia. Sampai pada hari itu tiba. Dan ketika hari itu datang, kita akan bersukacita, berjingkrak-jingkrak. Kita akan bersyukur, kita akan berbahagia. Dan kita tidak akan merasa takut. Karena hari itu adalah hari kesukacitaan dan hari kemenangan bagi kita yang hidup takut akan Dia dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menguatkan kita di dalam masa-masa penantian untuk tetap hidup benar bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami untuk kami mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami. Di dalam masa-masa Advent ini, mampukanlah kepada setiap kami, untuk kami boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami tetap hidup beribadah di hadapan Tuhan, untuk kami hidup takut akan Tuhan. Sekalipun kami pernah berpikir bahwa apa yang kami lakukan untuk tetap hidup benar, untuk tetap melakukan segala kebaikan, untuk tetap beribadah, adalah hal yang sia-sia. Karena mungkin di dalam perjalanan hidup yang kami tempuh, justru karena kami melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan, berbagai macam tantangan dan kesukaran kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan, segala yang kami lakukan bersama-Mu dan bagi kemuliaan-Mu tak pernah sia-sia. Karena itu tolonglah kami untuk kami tetap setia, hidup di dalam kebenaran, dan hidup takut akan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau terus memberkati setiap gereja Tuhan di dalam segala persiapan untuk menyambut Natal tahun ini dengan situasi yang sangat berbeda. Tetapi kiranya kasih Kristus justru menyentuh setiap hati ketika kami sedang berada di dalam keprihatinan seperti pada saat ini. Dan biarlah hati kami yang tersentuh oleh kasih-Mu, Engkau juga akan pakai kami, untuk kami boleh menyentuh banyak hati, untuk merasakan dan mengalami kasih Kristus. Engkau juga memberkati Bapa untuk setiap para pemimpin bangsa kami, dalam segala perjuangan dan upaya mereka. Engkau bersama dengan mereka, karena yang Engkau sertai, Engkau akan membuat berhasil apa yang mereka usahakan. Bapa, kiranya Engkau juga menolong untuk setiap saudara kami yang sedang berjuang dengan rasa sakit yang mereka alami. Apapun sakit yang mereka rasakan saat ini, Tuhan sentuh mereka, karena kami percaya setiap sentuhan tangan-Mu mendatangkan pemulihan bagi mereka. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka, supaya mereka boleh berduka di dalam pengharapan kepada Allah. Dengarkanlah setiap doa-doa pribadi yang hari ini dinaikkan oleh setiap umat-Mu di hadapan-Mu, di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Karena kami percaya Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.